Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Baik, kita ke Pak Zaharudin ya, selaku Direktur Utama PDAM Tirtanusa Kabupaten Natuna. Pak, dalam beberapa waktu lalu kita sempat mengalami kekeringan di Natuna, Pak ya. Walaupun beberapa hari ini sudah turun hujan, ini kita ingin tahu dulu seperti apa kondisi air di Natuna untuk saat ini, Pak. Laporan dari tim kami di Sumber untuk beberapa hari terakhir ini, diperkirakan 3 hari terakhir ini, kondisi yang tersedia di intake maupun di reservoir itu alhamdulillah sudah overflow. Cuma untuk proses pendistribusian melalui perpipaan itu yang kemungkinan saja melalui waktu hingga sampai ke pelanggan. Ya, jadi untuk saat ini udah normal gitu Pak airnya? Kondisi terkini laporan tadi pagi, kondisinya sudah normal, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah sudah normal, berarti tidak mengalami kekeringan lagi Pak ya? Alhamdulillah, jangan sampai berulang lagi lah kalau bisa. Waktu terjadinya kekeringan beberapa waktu lalu, apa upaya yang dilakukan oleh PDAM sendiri nih Pak? Ada 3 upaya yang kami lakukan, yaitu upaya peningkatan debit air yang tersedia di sumber, kemudian melakukan pendistribusian air melalui mobil tangki dan melakukan sistem bergilir di masyarakat. Bagaimana kerja kami di sumber, yaitu memanfaatkan sisa-sisa air yang masih ada di sungai. Namun untuk kondisi di Gunung Ranai, memang debit air yang tersedia di sungai itu sangat kritis sekali, karena kita pahami kondisi sungai di sana itu sudah mulai ada pemukiman. Namun kalau untuk kondisi yang berada di Bukit Berangin, alhamdulillah kondisinya masih belum terjangkau oleh pemukiman lainnya. Oh begitu. Berarti dalam beberapa waktu lalu dalam penanganan krisis air di Natuna ini, dinas maksud kami PDAM sendiri menyalurkan air melalui mobil-mobil tangki gitu Pak ya. Oh begitu. Kalau kita ke Pak Riswandi lagi, kalau dari Dinas PUPR sendiri, apa yang dilakukan untuk menangani masalah krisis air di Natuna dalam beberapa waktu lalu yang mengalami lumayan panjang kemarau Pak ya? Iya, baik Bu Rodia. Jadi perlu disampaikan di sini bahwa pemerintah daerah itu melalui Dinas PUPR itu membangun air minum atau akses air minum untuk masyarakat itu untuk seluruh kecamatan. Jadi kita membangun di 17 kecamatan sekarang. Ada fasilitas spam yang dikelola oleh PDAM, dan kita juga ada membangun spam pedesaan yang dikelola oleh kelompok pengelola spam yang di desa. Sekarang kelompok pengelola spam itu mereka berada di bawah BUMDes. Jadi itu intinya dari pemerintah daerah. Jadi untuk spam perkotaan yang dikelola oleh PDAM ini itu ada di beberapa kecamatan, yaitu di Pulau Laut, kemudian di Ranai. Itu saat ini memang mengalami kekurangan debit air. Penyebabnya karena memang sumber air baku yang sekarang dipakai oleh spam PDAM ini itu hanya menampung air-air permukaan. Jadi air sungai itu dibuat bangunan penampung, langsung dimasukkan ke reservoir, langsung disalurkan ke masyarakat. Jadi itu menjadi kendala dalam kontinuitas air bersih di khususnya di Kota Ranai ini. Karena kalau kita menggunakan sumber air baku hanya air permukaan, itu kondisi kontinuitas air itu tidak stabil. Pada musim hujan, mungkin air dengan kapasitas sekarang ini dengan jumlah sambungan rumahnya sekitar 6.700 itu berlebihan.
Karena dalam data kita untuk sumber ranai darat itu ada 24 liter per detik, itu untuk memenuhi 2.400 rumah. Kemudian untuk yang Bukit Berangin, intake Bukit Berangin itu ada 65 liter per detik. Jadi kalau kita total itu ada 8.500. Tapi tidak stabil. Itu pada saat musim normal. Jadi kemudian permasalahan yang sekarang ini di PDAM itu mereka itu ada kebocoran air itu sebanyak 45%. Oh gitu. Jadi kebocoran air ini bisa intake yang di atas itu tidak maksimal dalam nampung air. Kemudian juga pipa transmisi mereka itu mungkin ada yang bocor ataupun ada yang pecah. Kemudian juga permasalahan ada masyarakat yang tidak menggunakan meteran. Itu menjadi permasalahan sekarang ini. Jadi itu harus mungkin menjadi catatan juga PDAM untuk mengatasi kebocoran-kebocoran air ini. Jadi terkait dengan tadi permasalahan debit air, apabila musim kemarau debitnya turun drastis. Karena memang kita mengharapkan air hujan yang turun dari langit nyerap ke tanah menjadi mengalir ke sungai, yang itu yang kita manfaatkan. Kondisi beberapa bulan kemarin kan tidak ada air hujan sama sekali. Kemarau panjang, ada fenomena El Nino di mana daerah Indonesia ini air hujannya itu panjang, kemarau panjang. Jadi itu juga menjadi permasalahan di air ini. Jadi solusinya memang yang pertama memang kita harus memanfaatkan air ini semaksimal mungkin. Kemudian juga kita harus nambah sumber air yang baru. Dan pemerintah pun tidak diam. Kita pun sudah menjadi catatan dan punya solusi juga, strategi-strategi untuk mengatasi ini. Salah satunya kita ada bangun beberapa embung. Untuk dan ini sudah dibangun. Di Ranai ini sudah ada dibangun embung sebayar untuk menangani kekurangan debit air apabila musim kemarau seperti ini. Untuk antisipasi gitu Pak ya. Untuk antisipasi ke depannya. Tapi embung sebayar ini belum ada pengolahan airnya. Jadi ke depannya kita mengusulkan agar pemerintah melalui pemerintah pusat, karena mungkin dari APBD agak anggarannya mungkin berat, jadi kita mengajukan pemerintah pusat agar bangun pengolahan air yang menggunakan sumber dari sebayar untuk mengatasi kekurangan air yang di Natuna ini, Bu, yang di Ranai ini. Baik. Berbicara tentang pemanfaatan embung di Sebayar, kalau tidak salah ada kabar kemarin nih Pak Zahrudin ya. Ini juga sudah disampaikan pada kegiatan World Water Forum di Bali kemarin, Pak ya. Apa saja yang dibicarakan di sana waktu di Bali, Pak? Pada momen WWF kemarin pada tanggal 23 di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, saya didampingi oleh Kepala Dinas PUPR, kemudian Kasatker BPPW Kepri, itu bertemu langsung kepada Direktur Air Minum Kementerian PUPR, meneruskan surat Bupati Natuna terkait tentang kelanjutan dan penggesaan daripada pembangunan embung Sebayar tersebut, karena kita masih banyak membutuhkan anggaran yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid tadi, mungkin tidak memungkinkan kita untuk menggunakan APBD ya Pak ya. Maka dengan harapan Kementerian PUPR itu merespon, dan alhamdulillah direspon dengan hangat dan langsung diarahkan ke Kasatker untuk meneruskan sampai tuntas. Kita doa saja. Jadi intinya sekarang ini tinggal menunggu proses gitu Pak ya? Ya, insya Allah nunggu proses, dan Pak Kabid sudah berupaya sampai
ke level mana nanti Pak Kabid bisa menjelaskan ya. Oh iya, baik. Pak Riswandi, yang untuk pembangunan embung di Sebayar, selain pembangunan embung di Sebayar, ada lagi daerah lain yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya krisis air di Natuna untuk ke depan nih Pak? Ada lagi di daerah lain? Baik, sementara yang sedang dibangun saat ini itu di Kecamatan Bunguran Barat, Kelurahan Sedanau. Di sana permasalahannya memang embungnya sudah ada yang dibangun oleh BWS Batam. IPA pengolahannya belum ada. Jadi embung itu air dari embung itu harus diolah dulu di dalam instalasi pengolahan air sehingga air tersebut layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Jadi tahun ini sedang dibangun instalasi pengolahan air dan jaringan distribusinya seluruh Pulau Sedanau sekaligus dengan sambungan rumah yang dari APBD juga menganggarkan sambungan rumah. Kemarin kabarnya ada penyambungan gratis gitu Pak di Sedanau? Betul sekali. Ya, itu dari anggaran APBD kita menyambung sambungan rumah, masang meteran itu kepada masyarakat secara gratis, yang nantinya pengelolaan terhadap spam yang Sedanau itu kita serahkan ke PDAM untuk mengelola spam yang di Sedanau. Oh begitu. Kita ke Pak Zaharudin lagi. Pak, untuk pelanggan PDAM sendiri ada berapa sampai saat ini Pak? Alhamdulillah kita pelanggan berjumlah 6.792 pelanggan, namun perlu dipahami oleh masyarakat yang terkadang masih berpandangan lain bahwa dari 6.792 pelanggan kami itu awal pertama di bulan Juni dulu saya masuk ke sini 3.500 dalam kondisi meter rusak. Jadi pelanggan hanya membayar sekitar 18 sampai 20 ribu lebih. Itulah yang membuat biaya operasional menurun di sini karena pendapatan juga menurun ya. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan hibah meter dari Dinas PUPR Pemkab Natuna, mulai kami berangsur-angsur untuk mengganti meter yang rusak itu. Kemudian di samping itu juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, tingkat kebocoran yang di awal saya jumpa itu 67% melalui penekanan kami sehingga tersisa 40% lebih lagi. Nah, kebocoran ini jadi yang menyebabnya selain fasilitas kita memang apa adanya tadi sebagaimana disampaikan, juga ada tingkat kesadaran masyarakat yang sampai hari ini juga masih belum memahami bahwa mengambil air di belakang meter adalah perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu ya secara agama kita berdosa, apalagi kita untuk wudu, untuk ibadah walaupun air itu suci dan menyucikan, tapi kita dapat dari hal yang tidak halal juga tidak sah gitu. Begitu. Ya perlu kita pemahaman bersama. Jadi saya rasa masyarakat dan pelanggan saya yang saya istimewakan, sama-sama kita memahami situasi seperti ini. Sama-sama karena PDAM ini bukan milik pemerintah saja, bukan milik PDAM tapi milik masyarakat semua. Pemerintah membangun, PDAM mengelola, yang punya siapa? Masyarakat. Jadi mari kita sama-sama menjaga, sama-sama menggunakan air dengan hemat, sama-sama menjaga fasilitasnya agar tidak rusak dan dirusakkan. Dan kami juga berterima kasih kepada pelanggan dan masyarakat yang aktif menyampaikan laporan dan informasi ketika menemukan ada pipa yang terlepas, adapun pipa yang bocor. Sekarang alhamdulillah mereka aktif sekali. Begitu. Berbicara tentang meteran, untuk ke depan wacananya Pak Riswandi akan diadakan tahun kapan ini? Ya baik. Jadi kondisi PDAM sekarang ini kondisinya masuk kategori BUMD sakit. Peran pemerintah ini kita harus mengintervensi, membantu PDAM dari
sektor mana yang perlu kita masuk supaya membantu PDAM yang sedang berbaring sakit ini paling enggak bisa duduk, bisa berjalan. Itu yang kita upayakan dari segi pemerintah. Jadi permasalahan sekarang ini banyaknya meteran yang rusak karena memang kondisi kita dari sumber sungai tadi langsung masuk ke pipa, langsung masuk ke meteran, sehingga ya tidak ada pengolahan, sehingga mungkin ada masuk pasir, itu yang menyebabkan meteran itu cepat rusak. Jadi disampaikan oleh PDAM kemarin ada 3.000 dari pemerintah daerah pun akan mencoba membantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi memang setiap tahun kita ada membantu sekitar 500 meteran yang untuk diganti untuk masyarakat yang meterannya sudah rusak. Sehingga kalau meterannya sudah jalan akan menambah pendapatan PDAM. Nah, sehingga kondisi PDAM ini sakit akan setidaknya bisa duduk, bisa berdiri, walaupun belum bisa berlari tapi pelan-pelan lah. Jadi ya begitu, kita tetap mengintervensi setiap tahun memberikan meteran yang baru. Itu meteran itu gratis Pak ya? Dari pemerintah kita hibahkan ke PDAM, karena bagaimanapun PDAM ini adalah anaknya Pemda, anaknya pemerintah daerah, di mana komisarisnya adalah Bapak Bupati Natuna. Jadi apa permasalahannya kita tidak mengacuhkan, mengabaikan, tapi kita coba ajak berdiskusi, kita coba berdialog, mengatasi, menyampaikan apa kira-kira permasalahan yang perlu kita lakukan dulu, sehingga nanti kedepannya PDAM ini bisa sehat, bisa menjadi mandiri, bisa perusahaan yang profesional, bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah. Itu kedepannya untuk PDAM ini. Oh gitu, Pak Zahrudin. Biasanya untuk pembayaran itu berdasarkan meteran, itu hitungannya per berapa, per kubik atau gimana? Untuk harga dan tarif itu ditentukan oleh tipe rumah, golongan. Nanti ada golongan R1, kemudian ada golongan bisnis usaha, kemudian khusus juga. Nanti sesuai dengan kriteria rumahnya, bukan usaha aja. Jadi itu sudah ditentukan oleh Permendagri, kemudian ditentukan oleh Perbub, jadi ketetapan itu. Nah, Pak Riswandi dan Mbak Rodia serta seluruh pendengar serta pelanggan PDAM yang setia, kami sampaikan baru kemarin itu BPKP melakukan audit kinerja. Alhamdulillah kita dari sakit sudah meranjak ke kurang sehat. Mudah-mudahan target kami 2025 itu kita menjadi PDAM yang sehat. Ya, dari sakit kemarin Pak, ya alhamdulillah kurang sehat sekarang. Ya, sudah garis kuning dia. Kalau kemarin itu garis merah. Nah, sekarang kita udah di level garis kuning. Mudah-mudahan tinggal 7 item lagi temuan kita yang harus kita perbaiki ke depannya. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, untuk mengenai tarif ini Pak, ini tidak berdasarkan pemakaian pelanggan dengan air? Iya, kubikasi. Oh gitu. Ya, kubikasi 1 kubik itu kalau R1 itu 1.500, ya kita yang mungkin termurah se-Indonesia. Kemudian yang rumah R2 itu 2.500 gitu. Kemudian usaha di 7.000. Oh gitu. Seperti galon ya, 7.000 sampai 10.000. Kemudian ruko-ruko ya yang industri itu berbeda. Karena di PDAM ini berlaku subsidi silang gitu. Pak, untuk kita ke Pak Riswandi lagi. Saya penasaran masih mengenai tarif ini Pak. Masih ada ini Pak beberapa daerah yang tidak berdasarkan tarif yang pemakaian air gitu Pak. Ini gimana? Apakah ini ada sanksinya atau gimana Pak? Maksudnya untuk yang dikelola PDAM ya? Atau di kecamatan lain? Di kecamatan lain di luar PDAM. Oh, yang dikelola desa ya? Yang dikelola desa, BUMDes. Untuk yang PDAM
spam yang kita bangun dikelola oleh KP-Spam, kelompok masyarakat pengelola air minum. Iya. Itu di bawah BUMDes. Itu kita sudah serah terimakan ke desa. Jadi nanti itu menjadi kewenangan desa gitu. untuk mengelola spam tersebut dan menyepakati tarifnya berapa untuk di daerahnya masing-masing tersebut. Jadi memang untuk spam desa ini mungkin tidak sama tarifnya dengan PDAM. Jadi itu diperbolehkan. Yang penting kita sudah sampaikan kepada masyarakat itu bahwa ada skema perhitungan tarif. Jangan sampai nanti untuk yang menjaga air itu ataupun yang nanti kan mereka kan ada tenaga kerja juga. Paling tidak 2 orang atau 3 orang. Jangan sampai untuk gajinya tenaga kerja itu tidak bisa terbayarkan. Termasuk juga nanti ada pipa yang pecah ataupun meteran yang rusak, itu tidak bisa diganti. Jadi tarif tersebut tetap diambil pada masyarakat, kesepakatan saja. Boleh misalnya per bulan 20.000 misalnya dengan pemakaian berapa kubik. Itu diserahkan ke desa. Kami siap mendampingi atau menyampaikan kriteria-kriteria perhitungan tarif yang sehat itu. Intinya untuk masalah pengelolaan diserahkan secara penuh kepada BUMDes gitu Pak ya. Betul sekali. Oke. Baik, sudah hampir beberapa menit ya, hampir 30 menit kebersamaan kita di dialog interaktif pagi hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya kepada kedua narasumber. Silakan bergabung di 0811 7033 669 ya. 0811 7033 669. Kita break dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Iya, pendengar masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama RRI Ranai pagi hari ini di 105,9 MHz. Kita ada dua narasumber pagi ini, Direktur Utama PDAM Tirtanusa Kabupaten Natuna dan juga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Natuna. Anda bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami 0811 7033 669 ya. Kirim pesannya, kirim WhatsApp-nya di 0811 7033 669 untuk bertanya tentang masalah air bersih di Natuna ya. Walaupun sekarang ini kata Pak Zahrudin tadi sudah kembali normal, tapi upaya pencegahan tetap harus dilakukan dalam upaya untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat Natuna. Baik, untuk
Pak Zaharudin, Direktur PDAM. Pak, untuk PDAM sendiri meliputi kecamatan mana saja yang dikelola ini? Alhamdulillah untuk Bunguran Besar ini PDAM melayani pelanggan Bunguran Timur dan Bunguran Tengah serta Bunguran Selatan. Bunguran Selatan itu Cemaga. Kemudian di Pulau Laut juga. Selain itu kami untuk penanganan kemarau tadi Mbak Rodia, kami juga tidak hanya fokus melayani kelangkaan air pada pelanggan, tetapi kami juga melayani seluruh daerah yang terdampak kemarau itu. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Natuna yang pada momen tepat itu telah menyerahkan satu armada mobil tangki sehingga sangat membantu sekali dalam pendistribusian air tersebut. Gitu. Daerah yang paling terdampak kekeringan kemarin kecamatan mana, Pak? Bunguran Tengah itu di Desa Tapau dan Air Lengit ya, Desa Tapau, kemudian Harapan Jaya, Air Lengit tidak tersentuh, alhamdulillah mungkin di sana. Kemudian di Kelanga, khususnya di Tapang dan Simpang 4 itu memang betul-betul kemarin itu sumur juga sudah kering. Jadi kami berkoordinasi intens dengan kepala desa setempat serta dengan camat setempat, termasuk di Bunguran Selatan. Memang di daerah-daerah tertentu kondisi sumur mereka dan jangkauan air kami juga mengalami kekurangan, sehingga kami melakukan pendistribusian air itu secara gratis sesuai dengan arahan Bapak Bupati kami selaku KPM ya. Begitu. Dari ada 2 kecamatan Pak ya yang paling mengalami kekeringan beberapa waktu lalu. Ini ketika untuk pendistribusian air ini ada biaya nggak Pak? Biaya yang kami keluarkan adalah biaya rutin yang kami persiapkan di anggaran RKAP Perumda Tirtanusa ini. Ya. Memang terjadi proses sementara satu sisi kami kekurangan pendapatan yang disebabkan oleh kekeringan, satu sisi kami harus mengeluarkan banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini kami sudah sosial bisnis, tidak bisnis murni lagi kami di sini, karena ini menyangkut manusia, disuruh atau tidak disuruh. Ketika kita melihat kondisi seperti ini, kami langsung sikap dan tanggap. Oh gitu ya, jadi tidak dipungut biaya sama sekali? Alhamdulillah tidak. Memang kalau ada sopir kami atau armada kami yang disuguhkan makan siang atau air kaleng itu ya alhamdulillah terima kasih, itu bentuk kerjasama dan pengertian yang baik dari masyarakat. Biasanya per hari itu berapa permintaan dari pelanggan itu? Waduh, luar biasa. Kami melayani dari pagi sampai tengah malam. Oh gitu. Ya, memang kami utamakan kalau untuk siang itu di fasilitas umum seperti puskesmas ataupun sekolah, apalagi rumah ibadah yang tidak bisa sama sekali kekurangan air karena untuk masyarakat kita beribadah. Sampai malam, sampai jam 12 kadang-kadang kami harus masih tetap melayani karena air ini memang tidak bisa, apalagi untuk kebutuhan anak sekolah. Besoknya mereka harus sekolah, kemudian untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Oh begitu ya, hampir full satu hari gitu ya. Baik, ini sepertinya ada yang bergabung ini ya, gimana? Atau di WA aja nih? Iya, baik, terima kasih untuk kalian sudah bersama kami ya. Dan di ketik WA aja ini banyak ini pertanyaan ini, sebetulnya yang bergabung tapi karena kondisi barangkali ya. Ini ada pertanyaan pembayaran air saat ini bisa melalui apa aja? Apakah sudah bisa di kantor pos? Karena informasinya sebelumnya sudah ada MOU gitu. Seperti apa nih Pak? Silakan. Untuk pembayaran air sekarang ini masih kami gunakan manual juga di kasir PDAM setiap harinya, kemudian di Lipin Bank Mandiri, kemudian di Tokopedia dan Natuna Mart. Untuk pelayanan di kantor pos dan bank-bank lain itu insya Allah akan kami launching di hari ulang tahun PDAM yang tepat jatuhnya pada tanggal 14. Kemungkinan kami bikin acara itu di hari Sabtunya, karena ke MOU kemarin sudah rampung. Memang proses perpindahan program ini antara vendor ke vendor itu memang perlu waktu. Baik. Kita ajak penelpon kita dulu yang bergabung nih Pak. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana nih, Pak? Sama Pak Effendi, Gunung Putri. Pak Effendi, silakan Pak Effendi pertanyaannya. Saya nak tanya dengan narasumber tuh Kak. Iya, pasti dengan narasumber ada Pak. Ada Direktur PDAM dan dari Dinas PUPR juga nih, Pak. Silakan. Nah, jadi begini Bapak-bapak. Macam saya ini kan masyarakat, kami ini kan masyarakat jelata. Jadi memang selama ini kami di Batubi ini mengkonsumsi air tanah. Halo? Iya. Jadi kami pengen juga mengkonsumsi air gunung, air sungai. Iya. Sementara memang daerah kami ini ada potensi air, tapi tidak memanfaatkan. Oh gitu. Yang jadi pertanyaan saya begini, macam di desa saya ini kan ada dibangun spam air yang sangat besar, anggaran miliar mungkin, tapi sampai hari ini kan tidak berfungsi. Jadi saya nak tanya dengan Bapak, kalau memang ada berfungsi, kalau nak ngambil alat-alat tu nak kami bawa rumah masing-masing, ya, mau kis-kis juga ya benda-benda tu. Jadi untuk apa benda itu dibangun dengan anggaran miliaran itu, namun tidak ada manfaat bagi masyarakat. Iya. Itu yang jadi harapan saya, kalau memang ada anggaran, bantulah masyarakat yang tepat pada sasaran dia. Itu bukan sedikit Kak dana itu, bukan miliaran itu. Iya. Kasihan tuh. Kasihan, sayang dengan dana itu. Baik. Jadi harapan saya ke depan, kalau memang nak bangun carilah tempat-tempat yang punya air, yang ada potensi. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat bangunan itu seperti bangunan orang bingung, tidak ada arah. Baik. Sudah bisa kami tanggap. Ya, baik. Terima kasih. Gimana nih suara pendengar kita yang di Batubi nih Pak mengenai pembangunan yang menurut Pak Effendi ini tidak sesuai pada tempatnya. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Effendi, terima kasih masukan dan sarannya yang luar biasa. Pemikiran Pak Effendi itu sama juga dengan pemikiran kami berdua di tempat ini sekarang ini ya. Memang sebenarnya kondisi di saat pembangunan itu bukan di saat kami berdua, tapi kami tidak akan lepas dan melepaskan tanggung jawab itu dan tidak akan menyalahkan apa dan sebabnya ngapa hal itu tidak mengalir dan berfungsi lagi. Tapi alhamdulillah begitu saya baru menempati jabatan ini dan diberi amanah oleh masyarakat untuk di sini, dengan koordinasi saya dengan PUPR dan dinas terkait, Camat Batubi, Kepala Desa Batubi, saya langsung melakukan pertemuan dan rapat inten membahas kondisi spam yang terbangun di Batubi itu. Insya Allah dan alhamdulillah PUPR sendiri sudah menyurati Kementerian Pak Effendi, dan saya pun sudah ditelepon dari pihak BPPW untuk melakukan kajian ulang, kemudian mempersiapkan DED, dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Kemarin kami survei, kami identifikasi mengapa hal itu bisa terjadi. Oh rupanya sumber yang diambil pertama kemarin itu di sungai yang pasang surut, sehingga ketika air pasang airnya jadi terikut asin. Untuk jadi kami melakukan lacak informasi potensi lain. Ternyata alhamdulillah di sana tuh ada potensi yang luar biasa, yaitu ada danau yang di sekitar Gunung Putri itu, dan kami sudah melakukan survei awal. Kemudian kemungkinan besar, mohon doa masyarakat Batubi, kemungkinan itu yang akan kita jadikan sumber andalan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Batubi dan sedanau nantinya. Ya, baik Pak Arismadi ini melanjutkan, silakan mengenai pembangunan embung yang katanya tidak tepat sasaran, tepat pada tempatnya, kurang tepat katanya. Baik Pak Effendi, terima kasih masukannya sangat bagus sekali. Jadi untuk Batubi ini memang betul sekali saat ini belum tutup dulu ya PDAM di sana. Jadi memang ada beberapa kendala. Kami coba juga cari strategi-strategi untuk mengatasi spam Batubi ini, karena memang anggarannya cukup besar. Itu dibangun kalau tidak salah tahun 2015 atau 16 itu, saya lupa juga. Jadi memang sumbernya itu memang kalau saya lihat memang bermasalah sumbernya, karena mengambil dari Sungai Curing itu, yang kondisinya juga kadang
pernah asin katanya. Nah itu sebetulnya tidak boleh. Jadi memang kita sudah coba survei juga untuk di Batubi ini, memang ada sungai, ada danau yang cukup besar. Mungkin nanti kita akan hitung kapasitasnya berapa liter per detik, kemudian sumber airnya apakah ada mata air juga di situ ataupun ada sungai juga yang mengalir ke situ. Nanti ada tim ini juga kita sudah sampaikan ke Kementerian Sumber Daya Air melalui Dirjen Sumber Daya Air bahwa di situ ada sumber air yang kemungkinan bisa dipakai juga untuk ke sedanau. Karena embung sedanau ini kapasitasnya hanya 5 liter per detik, sementara SR-nya itu 1.500. Artinya kalau 1.500 itu kapasitas embung itu harus 15 liter. Karena hitungannya 1 liter per detik itu untuk 100 rumah. Jadi dari embung sedanau itu kemungkinan tidak cukup untuk keseluruhan sedanau apabila dijalankan tiap hari, maka mungkin nanti sistem bagi. Tapi kemungkinan sumber air yang di Batubi ini bisa dipakai untuk mengatasi, untuk membantu suplai sumber air untuk IPA di sedanau. Jadi itu kedepannya akan kita coba, sudah kita usulkan, akan coba kita kita tindak lanjuti, karena mungkin dari BWS pun ada prioritas mereka juga. Apalagi tahun ini, tahun 2024 ini ada pergantian kepemimpinan presiden. Jadi kebijakan pusat itu mengoptimalisasi saja embung-embung yang sudah terbangun. Jadi tapi itu tetap kita usulkan, Pak Effendi dan seluruh pemirsa, bahwa kita juga mengupayakan agar spam yang Batubi ini bisa berjalan lagi. Jadi itu Pak Effendi sementara, artinya kita tidak diam, kita coba mengusahakan agar spam itu bisa berjalan lagi. Terima kasih. Iya, karena kasihan juga ya, tadi sampaikan Pak Effendi bahwa masyarakat di sana juga ingin merasakan air dari gunung katanya, selama ini dari tanah, mungkin maksudnya sumur gitu Pak ya. Iya, mudah-mudahan pemanfaatan embung tadi Pak sesegera mungkin ya, atau tak kata Pak Effendi tadi, kamu membongkar aja jual besi-besi gitu. Bahasa-bahasa orang marah gitu. Istilahnya gitu ya, saking besar harapan mereka untuk merasakan juga bagaimana air bersih seperti yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Bunguran Besar ini ya. Baik, ada yang lagi bergabung bersama kami, kami masih buka line telepon 0811 7033 669. Sepertinya waktu juga sudah di penghujung nih Pak ya. Iya, mungkin untuk closing statement ini kita bagusnya berbagi informasi mengenai dampak dari kekeringan air ini, bagaimana supaya masyarakat kita bisa berhemat air dalam kesehariannya Pak, atau yang lain yang ingin disampaikan boleh saja itu. Silakan kita ke Pak Sarudin dulu closing statementnya. Baik, tentunya kita harus waspada selalu, dan kita ketahui bahwa situasi iklim itu tidak bisa kita prediksi, apalagi kemarau dan selalu datang. Jadi saya sampaikan kepada pelanggan bahwa untuk kalaulah ada rezeki, siapkanlah tempat air, ataupun bagi masyarakat yang membangun rumah baru, siapkan bak besar ataupun tandon di luar rumahnya, sehingga apabila nanti terjadi kemarau itu kami bisa mendistribusikan air melalui mobil tangki. Dan embung juga buatan ini, bangunan dari manusia, bisa saja nanti ketika listriknya PLN mati atau gangguan pada sistem alat kami juga menjadi kendala pendistribusian air melalui pipa. Jadi kita bersiap-siap sedia payung sebelum hujan. Begitu. Baik, kita ke Pak Riswandi, closing statementnya ada yang disampaikan untuk masyarakat, silakan Pak. Ya baik, saya menghimbau aja kepada seluruh masyarakat, dengan kondisi embung Sebayar belum termanfaatkan,
saat ini kondisi sumber air di atas tidak stabil. Saya mengharapkan kita sama-sama berhemat air lah. Jadi kemudian juga menjaga lingkungan untuk sungai-sungai, kemudian juga sampah-sampah, terutama di Gunung Ranai pun harus kita jaga karena itu mempengaruhi terhadap sumber air baku kita di atas Gunung Ranai. Kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan air hujan. Kadang-kadang air hujan ini kita acuhkan saja, padahal itu sumber air yang cukup besar bisa kita manfaatkan. Jadi kalau bisa ada air hujan, kita pasang tandon, taruh di dalam tandon air hujan tersebut. Kemudian juga kita usahakan air hujan itu jangan langsung jatuh ke sungai, ke parit sungai langsung ke laut, tapi kita upayakan untuk masuk ke dalam tanah. Tanaman harus kita jaga, kemudian harus kita kalau bisa buat lubang-lubang kecil sehingga air itu bisa masuk ke tanah. Dengan air itu masuk ke tanah, suhu udara di daratan ini pun akan dingin, itu akan menimbulkan hujan lagi itu. Jadi kalau masuk ke air tanah, kalau masuk ke sungai langsung ke laut, itu akan panas sehingga awan pun tidak mau lagi ke daratan kita. Itu berpengaruh terhadap iklim di kita. Saya rasa itu saja. Baik. Terima kasih Pak ya. Baik, kita akhiri saja dialog pagi hari ini, dialog Natuna hari ini bersama dua narasumber, Direktur Utama PDAM Tirtanusa Kabupaten Natuna, Bapak Haji Zahrudin SPD. Terima kasih Pak informasi dibagikan pagi ini. Terima kasih Mbak Rodia, terima kasih pendengar, terima kasih pelanggan yang berbahagia. Baik, Pak Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Natuna, Pak Riswandi STMP. Terima kasih Pak ya pagi ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih para pemirsa dimanapun berada. Ya, baik. Pendengar, sampai di sini dulu dialog interaktif Natuna hari ini untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekian dialog interaktif Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.